Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau menyampaikan bahwa Panglima Jilah terlihat datang ke rumah Pak Jokowi untuk yang kali yang kedua untuk kembali lagi memberikan undangan untuk perayaan hari ulang tahun Panglima Jilah di Kalimantan, teman-teman. Dan bukan itu saja, YouTuber Nusantara pun diundang di sana. Kita lihat video dari Panglima Jilah, teman-teman ya. Ini dia. Saya akan mengundang YouTuber Nusantara Nah, di acara adat saya nantinya. acara adat Karena saya juga mengundang Pak Jokowi untuk hadir mengundang di Pak acara Jokowi besar ini. bersama Pak Jokowi. Semoga ini menjadi acuan kita untuk Indonesia bersatu. Terima kasih. Jadi menandakan bahwa pasukan merah dari suku Dayak ini masih terus memberikan dukungan yang luar biasa kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita tahu bahwa perayaan-perayaan adat sekaligus dengan hari ulang tahun Panglima Jila di Kalimantan itu dengan suku-suku Dayak, pasukan merah itu kalau mereka buat acara itu puluhan ribu orang hadir, teman-teman ya. Dan itu sangat meriah dengan kegiatan-kegiatan budaya dan adat yang menarik perhatian. Itu seringkali viral di sosial media. Kalau nggak salah tahun lalu Mas Gibran hadir ke sana. Dan saya juga sebagai seorang anggota YouTuber Nusantara pengen banget ke sana. Akan tetapi terhalang dengan masalah biaya. Dan siapa tahu ketika teman-teman semua mau untuk berkontribusi perjalanan saya untuk mengikuti acara ini, teman-teman semua bisa memberikan kontribusi lewat nomor rekeningnya ada di bawah, teman-teman ya. Kalau cukup dananya terkumpul, kalian memberikan kontribusi untuk biaya perjalanan saya ke sana karena kami semua tanggung sendiri, teman-teman ya. Kalian bisa berkontribusi di sini. Dan kalau cukup, kita akan pergi. Kalaupun tidak, kita akan terus support melalui pemberitaan-pemberitaan di channel ini tentang kegiatan yang ada di sana. Tentu saja kita akan mendapatkan video-video di grup, teman-teman. Tapi saya memiliki kerinduan untuk bisa menghadiri acara di sana dengan melihat secara langsung kemeriahan di sana. Semoga saja ada orang-orang baik yang mau mengkontribusi untuk mensponsori saya secara pribadi untuk pergi menghadiri undangan dari Panglima Jila ini, teman-teman ya. Nah, kita coba saksikan dulu video-video yang kemudian mendukung apa yang saya katakan. Inilah Panglima Jila kirim undangan untuk Pak Jokowi agar hadir di dalam acara adat di Kalimantan. Ini tanggalnya 22 Agustus, teman-teman ya. Pasti bakalan viral ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya agak terlambat kalau kita untuk menggalang kontribusi dari teman-teman subscriber saya, teman-teman ya. Karena sudah dekat 22 Agustus, bisa persiapannya sudah sangat dekat kalau menggalang kontribusi sekarang untuk ke sana. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu, teman-teman ya. Siapa tahu ada orang baik yang kemudian mensponsori, kita akan pergi, kita akan berangkat ke acara itu bersama dengan Bapak Joko Widodo, teman-teman ya. Kalau kalian Saya lihat sudah ya, ingatkan jangan ini korupsi. Sudah rekam sejak jejak Pak awal. Jokowi. Menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Nah, untuk siapapun. Sebentar teman-teman ya, saya coba tunjukkan kepada kalian bagaimana kegiatan itu tahun lalu ya. Ini tahun lalu ya, teman-teman ya, 2025. Kalau nggak salah, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran datang, Pak Jokowi datang kan. Yang seperti ini ya. Nah, Wapres menghadiri ulang tahun Panglima Jila tempat lain. Nah ini ya, pasukan merah. Nah kayak ini, kalian lihat. Apalagi Pak Jokowi yang hadir di sana. Apalagi juga kalau Mas Gibran ke sana, Pak Jokowi dan YouTuber Nusantara ke sana juga pasti lebih meriah. Kita doakan ya. Oh ini ya, Panglima Mas Wapres Jila pernah ke sana ya. sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. dan ini pertama kalinya saya ke sini. Berarti yang ke-46 ya, teman-teman ya, tahun ini.
Berarti sudah yang Tapi saya sudah 46. merasa seperti keluarga sendiri bersama pasukan merah ini. Tentu saja pasukan merah akan apa namanya teman-teman ya, menjadi garda terdepan untuk membela Mas Gibran ya ke depannya, untuk memberikan dukungan support yang terbaik tentu saja ya. Kita next ya. Saya sudah ingatkan jangan korupsi. Sudah sejak awal. Menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Nah, untuk siapapun, tangkap mereka. Hajar mereka. Hantam mereka. Harus kita akhiri seperti ini. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, hampir 1.385 orang pejabat hingga pihak swasta yang dipenjara karena korupsi. Hukum tegak tanpa pandang bulu. Aset negara dirampas balik. Dan ini alasan kenapa Pak Jokowi dibenci sama sebagian pihak. Karena beliau tegas untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Bahkan beliaulah yang mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Sampai atas sekarang 10 nggak tahun kerja nyatanya selesai. Pak Jokowi. Saya nginep di Kota Sorong, di hotel, mati lampu 3 kali. Malam ini saya mau nginep kan, nginepnya di Nabire. Presiden harusnya seperti ini. Saya mau cek mati lampu enggak nanti malam. Tapi kita patut bersyukur bahwa sekarang sampai saat ini hanya kurang di desa yang belum ada listriknya itu 3.000 seluruh Indonesia. Tapi yang paling banyak 2.000 itu ada di tanah Papua. Jangan ditepuki belum ada listriknya. Tapi saya tadi sudah perintah pada Menteri SDM dan nanti juga dibantu PLN, tahun depan di tanah Papua semuanya desa harus sudah terang benderang. Memang Keren sekali ini Bapak Jokowi ini. Makanya kenapa masyarakat masih tetap cinta kepada Bapak ya, karena ini ya pemertaan yang kemudian dia bangun ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, 81 hampir 81 tahun ya Indonesia merdeka. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nanti hampir tercapai di era Bapak Joko Widodo. Semoga pemimpin selanjutnya terus melakukan hal-hal yang positif seperti ini teman-teman ya. tidak mudah. Kalau saya Oh, ini viral di sosial media, saya akan lawan ya. Ini klaksonnya bus-bus kan yang lalu viral telolet kan. Ini saya akan lawan suara Pak Jokowi. Yang lebih lucu lagi teman-teman, Pak Jokowi story di IG-nya teman-teman. Kalau saya dulu waktu masih muda ya seneng banget dengan Metallica. Di situ juga ada pesan-pesan. Jadi apapun kita, jadi pemimpin di RT-nya, jadi pemimpin di kampungnya, ketua OSIS misalnya, ya kita memang harus punya semangat, harus kuat memimpin, ada masalah bisa menyelesaikan, ada problem bisa merampungkan. Saya kira hal seperti itu yang harus kita ambil dari lagu-lagu yang kita dengar. Bukan hanya masalah musik kerasnya, tetapi pesan-pesan moral, pesan-pesan untuk cinta lingkungan, itu yang saya suka di situ. Ini ya teman-teman ya. Saya akan lawan Jokowi. Hebatnya Pak Jokowi video bulian tapi malah dijadikan story di IG-nya. Pak Jokowi ternyata sampai sekarang bisa kasih makan hidup orang banyak teman-teman ya. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Ini bis jurusan mana ini kok? Yang umum kontelolet ya kan? Ini kok soundnya kok udah kayak Saya akan lawan, 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 Astaga viralnya. Saya akan lawan. saya akan lawan, 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 saya akan lawan.
akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Astaga, viral. Sebentar ya Pak. Nggak tahu itu beneran nggak sama Pak Jokowi ya? Nah ini ya Panglima Cilah tadi yang kita bicarakan ya. Usai bertemu dengan Pak Jokowi. Ya mundur lagi. Dan sini dan. Mundur lagi dulu ya. Kita mengundang beliau untuk datang di acara Bahu Pembede Bahana, acara adat kita di tanggal 22 Agustus. Tanggal 2 Agustus ya teman-teman ya. Bisa digambarkan acara adat seperti apa gitu? Bahu Pembede Bahana, Bangkuli Rajak. Pertemuan besar ya. Pertemuan besar. 20.000 lebih. Itu nanti aktivitas apa yang dilakukan di situ? 20.000 orang lebih datang. Oke, makasih ya. Kelilingnya Bapak juga ya? Bukan. Khusus kan? Ya, Di agenda tidak ada khusus ya? sangkut pautnya dengan agenda Bapak keliling. Ini memang khusus acara adat aja. Khusus acara adat ya. Begitu ya? Jangan kaitkan dengan safari politik teman-teman. Untuk sementara acara ini acara Bahu Pembede Bahana, Bangkuli Rajak. Dan beliau adalah tokoh bangsa ini. Itu aja. Kenapa Pak mengundang Bapak? Kecintaan masyarakat Dayak Pak dengan beliau. Nama beliau menjadi presiden. Beliau banyak membangun kita juga. Itu saja. Sudah ada kelanjutan cerita itu bermain filmnya Pak Jokowi mungkin? Itu tetap berlanjut. Ya, itu tetap berlanjut ya. Karena kita tergantung kesepakatan kita memulai. Itu sampai saat ini prosesnya seperti apa progresnya? Tetap berjalan casting tetap. Oke ya, bisa ya. Makasih ya semuanya ya. Bisa lah aja ke Nusantara ya. Terima ya. Tanggal 22. Masih hadir ya? Sudah. Oke. Pak Jokowi sudah oke pasti hadir. Waduh, pengen banget teman-temannya juga bersama Pak Jokowi hadir di sana untuk meliput, untuk melakukan siaran langsung kegiatan di sana teman-temannya. Jadi Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi pasti akan hadir teman-temannya. Sekali lagi buat teman-teman yang tergerak untuk berkontribusi untuk mengabulkan kerinduan saya untuk datang bersama dengan Pak Jokowi di acara adat di Kalimantan, teman-teman bisa berkontribusi lewat nomor rekening yang di bawah ini teman-teman ya. Semoga saja bisa. Saya tidak terlalu mengharapkan. Siapa tahu terkumpul, siapa tahu ada aja teman-teman ya. Kalau ada, saya akan berangkat sendiri tentu saja teman-teman ya. Oke, kita next ke berita selanjutnya ya. Kasihan Roy Suryo, hidupnya dipenuhi kecemasan. Bolak-balik pengadilan demi berusaha lolos dari jeratan hukum. Manakala orang yang dizolimi, difitnah, malah semakin dipuja dan dielu-elukan jutaan rakyat. Ingat, orang baik jangan dilawan. Sangat setuju dengan caption ini ya. Kasihan sih melihat Roy Suryo teman-teman ya. Di Surabaya. Pak Jokowi cerita keliling NTT hingga kondangan di Jakarta dan Surabaya. Pak, selamat sore Pak. Capek mboten Pak? Pak kangen Solo mboten toh Pak? Nah, kemarin di Jakarta, tadi di Surabaya. Oke. Siap. Pun ditunggu pemirsa loh Pak. Jagong kawinan. Stok jamunya masih ada Pak, stok jamu ya. Masih. Terima kasih Bapak. Senyumnya itu loh teman-teman ya. Tulus sekali kelihatannya senyumnya. Lumayan bisa membuat gergeran juga di beberapa basis-basis PDIP. Kalau enggak ya bisa jadi Pak Jokowi akan mencari alternatif lain di luar PSI. Jadi saya melihat Pak Jokowi ini bisa masuk PSI kalau sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan mereka berhasil, tapi juga bisa tetap di luar bersama relawan Pak Jokowi. Kalau misalkan mereka belum berhasil memenuhi tenggat waktu itu, karena ya kita cek di ADART PSI pun nama Pak Jokowi kan belum ada, masih disembunyikan Mr. J katanya. Di ARD nggak ada, di struktur juga enggak. Jadi saya masih melihat Pak Jokowi berpotensi juga di luar PSI sementara ini selama dan selagi belum ada secara tertulis di kepengurusan maupun di ADART seperti itu. Jadi kalau ditanya pengaruhnya ke kandang banteng, saya kira pengaruhnya masih minimalis.
Tapi kalau PSI bisa memastikan tenggat waktu itu berhasil dan akhirnya Pak Jokowi masuk, ini lumayan menarik ya, lumayan bisa membuat gergeran juga di beberapa basis-basis PDIP. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu untuk melawan PDIP, PSI lah, untuk melawan PDIP, ada banyak yang mengatakan bahwa itu mustahil. Karena PDIP sekalipun partai lain menggoncang misalnya di kandang Banteng itu nggak berhasil, apalagi PSI yang baru ini teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa teman-teman ya. Dengan situasi politik yang menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi hari ini masih begitu sangat kuat. Ya Pak Jokowi mau kemanapun itu selalu dibanjiri dengan lautan manusia yang antusias untuk menantinya. Mengungkapkan bahwa survei-survei yang mengatakan Pak Jokowi 70% masyarakat masih mencintai Pak Jokowi itu memang benar adanya. Bukan hanya sekedar survei, tapi Pak Jokowi benar-benar membuktikan itu terjadi di lapangan. Pada selanjutnya kebutuhan organisasi dan kebutuhan situasi politik yang ada, nampaknya nggak cukup Pak Jokowi itu sebagai ketua Dewan Pembina. Harus menjadi ketua umum PSI partai yang namanya PSI. Pasti akan melejat. Bahkan sambil bercanda, Pak Jokowi lucu ya. Biasanya kan bapak digantikan anak. Ini kalau saya ketua umum PSI, anak digantikan bapak. Betul. Saya bilang Pak itu nggak ada masalah. Kalau kondisi harus begitu ya nggak ada masalah Pak. Jadi maksudnya Pak Jokowi menggantikan Kaisang itu bukan satu dosa besar. Biasa-biasa aja kan. Kalau memang ya menarik juga teman-teman ya. Kita masih akui bahwa pengaruh Kaisang belum sebesar bapaknya. Ya, Pak Jokowi kelihatan masih sangat cukup kuat untuk menjadi seorang ketua umum PSI. Ya, Pak Jokowi yang tanpa partai saja itu pengaruhnya sangat luar biasa. Apalagi Pak Jokowi menjadi ketua umum partai, partainya pasti akan benar-benar menjadi partai yang besar. Itu apa yang dinilai oleh Bang Sulvan Lindan ketika mengatakan Pak Jokowi kalau lihat keadaan politik hari ini tidak cukup jadi ketua Dewan Pembina saja, harus menjadi ketua umum PSI. Wah, ya sarannya mungkin terdengar lucu bagi Pak Jokowi, tapi itu masuk akal teman-teman ya. ada lagi. Aduh, padahal kita jangan dulu dengar Rismon kali ini teman-teman. Oke lah ya teman-teman ya. Jadi video yang terakhir di hari ini berbicara tentang bagaimana Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi ya, terkonfirmasi ya Pak Jokowi akan menghadiri perayaan adat yang akan diadakan bersama dengan Panglima Jilah dengan teman-teman suku Dayak Kalimantan, dan itu dipastikan 20 ribuan orang akan hadir, akan ya tentu saja akan sama-sama celebrate bersama dengan Pak Jokowi di sana. Dan seperti yang kalian lihat tadi bahwa YouTuber Nusantara diundang secara langsung juga oleh Panglima Jila karena Pak Jokowi akan hadir, maka YouTuber Nusantara pun akan hadir. Di grup kami pun sudah di list nama-nama siapa yang akan pergi ya. Ada yang lain masih tentatif ya, karena yang mau ikut tentu saja tidak dibiayai oleh siapa-siapa. Dan sampai sekarang saya belum tulis nama ya. Saya nggak tulis nama, belum masukkan nama untuk orang atau peserta dari anggota YouTuber Nusantara yang akan hadir. Karena saya belum bisa memastikan karena ya masalah ekonomi untuk spend lebih banyak untuk keluar naik pesawat, apalagi di tempat saya Manado teman-teman ya. Cukup jauh, kalau nggak salah itu kami akan 2 kali naik pesawat dari Manado ke Balikpapan. Kemudian dari Balikpapan itu bisa juga lewat darat, tapi akan memakan waktu lama teman-teman ya. Dari Balikpapan naik pesawat ke Pontianak atau gimana teman-teman ya, aku gimana ya, nantilah kita akan cari tahu di grup teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen untuk berkontribusi atau pengen untuk melihat saya terus melakukan live streaming dalam perjalanan Pak Jokowi di hari tanggal 22 Agustus itu, teman-teman bisa berkontribusi lewat nomor rekening di bawah ini yang sudah saya sediakan. Teman-teman juga bisa WA di nomor ini teman-teman ya. Dan kalau saya dapat kesempatan ke sana, saya akan melakukan live streaming untuk jalannya acara tersebut bersama dengan Pak Jokowi ya. Kalau tidak bisa terkumpul, karena saya juga realistis teman-teman ya, karena ini jangka waktunya sudah sangat dekat ya. 22 Agustus
tentu saja harus berangkat mungkin dari tanggal 20 Agustus ya teman-teman ya. Jadi ya kita biarkan waktu saja yang akan membuktikan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berkontribusi ya, atau Tuhan gerakan untuk mensponsori, saya akan sangat bersyukur. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.